Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Duyanti, saya dari kelas MA 19A3 jurusan Manajemen dengan NIM 111911152. Di sini saya akan menjelaskan tentang 8 prinsip manajemen perubahan. Prinsip itu sendiri merupakan pernyataan fundamental atau kebenaran umum maupun individu yang dijadikan seseorang atau sekelompok sebagai pedoman untuk berpikir dan bertindak. Menurut John Kotter dalam bukunya yang berjudul Leading Change, ia pernah mengatakan bahwa sebagian perubahan itu gagal dan hanya 30% yang dikatakan berhasil. Dari penyebab kegagalan tersebut, Kotter ini merumuskan sebuah solusi yang sekarang itu dikenal sebagai 8 prinsip dalam menciptakan perubahan. Yang pertama di sini adalah menciptakan urgensi untuk berubah, dengan tujuannya itu untuk mengkaji kondisi pasar dan kenyataan-kenyataan yang dijumpai di persaingan. Terus ada identifikasi krisis dan kemungkinan krisis yang akan dihadapi serta peluang-peluang yang ada. Dengan menciptakan urgensi setiap saat, maka diharapkan para karyawan ini akan tergerak melakukan perubahan. Dalam tahapan ini mencakup beberapa hal seperti menciptakan situasi krisis di organisasi. Terus kedua itu adalah hilangkan kesan bahwa organisasi tersebut memiliki kelebihan fasilitas. Selanjutnya, tetapkan target sangat tinggi, tunjukkan data-data yang menunjukkan bahwa kinerja perusahaan tersebut rendah, terus melakukan interaksi, melakukan paksaan kepada pihak-pihak yang kurang puas, melakukan konsultasi, serta komunikasikan secara intensif. Yang kedua di sini adalah membangun koalisi yang kokoh. Koalisi ini dimaksudkan dalam konteks semangat positif untuk bersama-sama menuju perubahan yang kita inginkan. Perubahan ini perlu adanya keterlibatan di antara individu-individu yang mengalami perubahan. Sebagai contoh adalah sebuah rencana pemasaran yang telah dikonsep dan disusun secara rapi tapi tidak berjalan dengan lancar bila tidak ada pemasar atau penjual yang menjalankan. Yang ketiga di sini adalah mengembangkan visi dan strategi perubahan. Visi ini terkait dengan apa yang ingin dicapai dan dirubah, tapi belum mencakup bagaimana meraihnya. Strategi perubahan ini memiliki 4 komponen penting yang harus dipertimbangkan. Yang pertama ini adalah sasaran yang ingin dicapai, yang kedua ini adalah realita yang akan dihadapi, yang ketiga adalah pilihan-pilihan yang ada, serta yang terakhir ini adalah langkah tindak lanjut. Untuk memudahkan penyusunan rencana perubahan, menggunakan suatu cara yang telah diuraikan dalam buku yang berjudul You Know How to Be Great, atau disingkat dengan GROW, yaitu yang pertama ini adalah goals, yang merupakan uraian ringkas tentang sasaran perubahan yang ingin dicapai. Yang kedua di sini adalah reality, yaitu kenyataan yang dihadapi. Ketiga adalah option, di mana ini tuh merupakan suatu strategi yang dapat dipilih oleh perusahaan dalam menangani suatu masalah. Yang keempat ini adalah way forward. Ini merupakan tindakan konkret yang diperlukan setelah kita memilih option. Yang keempat di sini adalah mengkomunikasikan visi perubahan dengan tujuan agar mendapat pemahaman yang sama bagi semua karyawan dan memotivasi mereka untuk bekerja sama. Yang kelima itu adalah memperdayakan langkah tindak lanjut yang pokok atau utama. Prinsip ini tuh sangat penting karena perusahaan ini banyak yang gagal, karena di Indonesia ini lebih banyak atau lebih sering dalam merencanakan sesuatu tapi sangat lemah dalam implementasinya. Yang keenam di sini adalah menciptakan quick wins. Quick wins sendiri merupakan hal-hal yang bisa segera dilakukan menggunakan sumber daya yang ada dan memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap perubahan. Tujuan dilakukannya quick wins ini adalah menyemangati karyawan tentang perubahan yang sedang terjadi. Yang ketujuh di sini adalah konsolidasi manfaat perubahan. Manfaat perubahan ini sedapat mungkin harus bisa dikuantifisir agar bisa diukur dan kemudian dievaluasi. Konsolidasi manfaat perubahan tentunya tidak sekadar kuantitasnya saja, namun juga yang sifatnya soft, seperti sikap baru dalam berurusan dengan mitra, terus ada pendekatan baru terhadap pelanggan, pelayanan prima yang berkesinambungan. Selanjutnya adalah peningkatan respon time dalam menanggapi keluhan pelanggan, dan masih banyak lagi. Tujuan dari kegiatan ini adalah memastikan bahwa strategi yang dipilih ini ternyata efektif atau tidak efektif, yang fungsinya ini adalah untuk pembelajaran. Yang terakhir atau yang ke-8 ini adalah memantapkan perubahan sebagai bagian dari budaya. Prinsip yang ke-8 ini baru bisa dijalankan apabila perubahan yang telah dilakukan ini membuahkan hasil yang positif.
Kemudian perlu dilestarikan dan dijadikan sebagai budaya baru organisasi di perusahaan yang bersangkutan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum